di UIN Surabaya, UINSA Sunan Ampel Surabaya, dan UIN Raden Patah Palembang. Selebihnya di UIN Malang, saya tidak melihat ada kata-kata siasa. Kemudian di UIN Sunan Kalijaga kayak juga berbeda jurusan ini. Sehingga prodi yang kita miliki ini kadang-kadang juga masih ambigu. Kita ini berbicara tentang konstitusi, constitutional law, hukum tata negara seperti yang diajarkan di Fakultas Hukum, atau konstitusi yang memiliki kekhasan sendiri, yaitu konstitusi yang berbasis pada entitas nilai-nilai ajaran Islam. Baik entitas nilai ajaran Islam sebagai entitas sejarah dan budaya seperti yang kita kaji tadi, atau entitas Islam sebagai dogma normatif yang bersumber pada Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi. Ambigu ini kemudian, ya saya sekali lagi mohon maaf, banyak mahasiswa HTN ini justru tersesat ke dalam hukum tata negara yang bukan hukum tata negara. Maksudnya tesis mereka atau skripsi mereka kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan ketatanegaraan. Nah, untuk itu mari kita memahami terlebih dahulu apa sebenarnya hukum tata negara itu. Dalam slide ini saya menjelaskan. Ini yang diajarkan di Fakultas Hukum sesungguhnya. Tetapi kita Fakultas Syariah harus juga memahaminya. Apa beda hukum tata negara dengan hukum yang lainnya? Hukum pidana, hukum perdata, hukum ekonomi, hukum internasional, hukum humaniter, dan seterusnya. Hukum tata negara itu, kalau kita lihat dalam kepustakaan Belanda, disebut bagian dari Staatsrecht. Staatsrecht itu artinya adalah hukum atau ilmu negara. Yang kemudian dijelaskan, hukum atau ilmu negara ini kemudian mengandung dua pengertian. Pengertian dalam arti luas. Ini bahasa Belandanya begini. Staatsrecht in Roman zin. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak fasih berbahasa Belanda, dan itu kelemahan saya. Nanti kita akan belajar bahasa Belanda juga. Kalau bahasa Arab insya Allah lancar. Karena dulu banyak belajar dengan Ustadz Dr. Bukhari yang dari Malaysia ini. Kemudian, apa yang dimaksud dengan Staatsrecht dalam arti luas itu? Yaitu hukum tata negara. Hukum tata negara yang berhadapan yang ada di depan kita. Dan kemudian dalam kepustakaan Belanda ada juga yang disebut sebagai hukum negara, Staatsrecht in Zin. Jadi hukum negara dalam artian sempit. Itulah yang dinamakan dengan hukum administrasi negara. Nah, yang kita ini administrasi negara atau hukum tata negara. Kalau semalam misalnya di ILC, ILC semalam, ya luar biasa tamunya, cuman Rocky Gerung nampaknya tidak tampil prima. Apa? Bagaimana kemudian undang-undang ITE itu yang dijelaskan oleh Profesor pidana itu sebagai hukum administrasi. Jadi harus kuat hukum administrasi. Apakah ini yang dimaksud dengan hukum administrasi negara oleh Profesor Andi Hamzah semalam? Itu sebagai hukum administrasi. Yang dalam bahasa Belandanya ya mirip dengan bahasa Jerman sebenarnya. Verwaltungsrecht. Tapi kalau hukum tata negara disebut sebagai Verfassungsrecht. Nah, kita tentu yang pertama yaitu hukum tata negara yang merupakan ilmu negara dalam artian luas. Lantas apa itu hukum tata negara dalam kepustakaan Prancis? Disebut sebagai droit constitutionnel. Artinya hukum tata negara atau droit hukum administrasi negara. Jadi kita sebenarnya yang pertama. Kemudian dalam bahasa Inggris, saya sekali lagi mohon maaf. Ketika saya baru mengajar di S2 HTN dulu, saya tanya dengan mahasiswa saya satu kelas, bahasa Inggrisnya HTN itu apa? Ternyata bercepat-cepat mereka mengambil HP-nya untuk browsing. Dan setelah dicari, ya banyak tidak tepat juga. Ada mengatakan stats law dan lain sebagainya. Dalam kepustakaan Inggris, yang disebut sebagai konstitusi negara adalah constitutional law. Karena mengkaji konstitusi
mengkaji ketatanegaraan yang terdapat di dalam konstitusi itu. Sedangkan kalau berbicara tentang state law, ya itu hanya ilmu negara. Ilmu negara. Kita mengenal ada ilmu negara, ada hukum administrasi negara, dan kemudian juga ada hukum administrasi negara atau HAN. Sedangkan dalam kepustakaan Jerman mirip dengan Belanda tadi Verfassungsrecht dan Verwaltungsrecht. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini yang kemudian mulai menarik kita sebagai Sivitas Akademika Fakultas Syariah. Bagaimana kemudian hukum tata negara dalam bahasa dan kepustakaan Arab modern? Saya berbahagia karena saya alumni pesantren bersama Ustadz Bukhari itu tadi. Jadi sedikit-sedikit, ya saya juga fakhurun bil Arabiyah. Saya bangga menggunakan bahasa Arab. Nah, dalam kepustakaan Arab yang modern disebutkan menurut Muhammad Syukri Surur, ini tahun 1998, artinya memang baru. Seorang profesor hukum, Fakultas Hukum dari Cairo University, di dalam bukunya yang berjudul An-Nazariyah Al-Ammah lil Qanun, mengklasifikasikan hukum publik itu sebagai berikut. Hukum internasional yang dalam bahasa Arab disebut sebagai Al-Qanunu Al-Alami. Hukum tata negara, ini yang saya cetak kuning kemasan. Apa hukum tata negara dalam bahasa Arab menurut Muhammad Syukri Surur ini? Yaitu Al-Qanunu Ad-Dusturi. Al-Qanunu Ad-Dusturi atau Constitutional Law. Di bawahnya juga berkembang hukum tata usaha. Mungkin hukum administrasi negara itu tadi. Yaitu Al-Qanunu Al-Idari. Dan kemudian ada juga hukum tentang keuangan. Yang disebut sebagai Al-Qanunu Al-Mali. Dan kemudian hukum pidana disebut sebagai Al-Qanunu Al-Jinai. Bapak, Ibu, saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati. Dari kutipan Muhammad Syukri Surur ini, terlihat bahwa kata-kata Al-Qanun Ad-Dustur atau Constitutional Law yang digunakan dalam kepustakaan bahasa Arab modern ini untuk menjelaskan apa itu hukum tata negara. Jadi kalau hukum tata negara, bahasa Arabnya Al-Qanunu Ad-Dusturi. Saya memahami ini, sangat mungkin istilah siasah tidak dipergunakan karena siasah lebih identik ke politik. Sedangkan politik lebih identik pada upaya memperoleh kekuasaan melalui struktur dan infrastruktur politik dalam sistem demokrasi. Jika istilah ini dirasa kurang tepat misalnya, maka saya menjelaskan siasah yang selalu didahului dengan fikih siasah lebih dekat kepada pengertian politik hukum, yaitu as-siasah asy-syar'iyyah, yaitu bagaimana membumikan ajaran-ajaran syariah pada sistem hukum yang ada selain konstitusi. Oleh karena itu, ini seharusnya atau sebaiknya lah istilah Al-Qanunu Ad-Dusturi atau Constitutional Law lebih populer daripada istilah siasah atau as-siasah syariah pada prodi hukum tata negara di IAIN, di UIN atau di STAIN. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya kemudian saya berusaha browsing penggunaan kata konun dan siasah mana yang lebih dominan. Jelas nampak di browsing Google tadi malam tanggal 1 bulan 11 saya browsing ini untuk membuat ini malam itu Al-Qanunu ternyata sangat banyak. Ada sekitar 6.080.000 hasil dalam waktu 0,45 detik. Sementara kata-kata siasah yang saya browsing itu berjumlah 1.240.000 hasil dalam waktu 0,49 detik. Artinya istilah Al-Qanun itu sebenarnya lebih populer dalam kepustakaan modern bahasa Arab, kepustakaan modern bahasa Arab atau
kepustakaan yang berbahasa Arab. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, waktu saya tinggal 15 menit, saya akan berakhir. Bagaimana pengertian hukum tata negara dalam kepustakaan hukum Indonesia? Di sini jelas. Beberapa tokoh mengatakan yang intinya bahwa hukum tata negara itu adalah membahas tentang tatanan, struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga negara. Itu simpulnya dari beberapa teori-teori atau definisi yang dibuat oleh para ahli ini. Dan kemudian saya bertanya lagi, lantas mengapa teori ketatanegaraan Barat lebih dominan pada fakultas hukum atau syariah? Maksudnya, teori-teori dari Eropa, dari Barat, dari Inggris, Perancis, terutama Belanda, itu lebih populer atau lebih dahsyat di fakultas hukum atau di fakultas syariah. Sebenarnya di fakultas hukum. Ya tentu juga kalau kita mau menjawab ini, memang selama ini fakultas syariah selalu berasa underdog, selalu merasa inferior di bawah fakultas hukum. Dan itu yang saya tolak, Pak Dekan Ismail. Saya tidak mau fakultas syariah itu merasa inferior di hadapan fakultas hukum. Ketika saya selesai S1, S2 syariah, saya tidak mau mengambil fakultas hukum. Dan sebagian teman-teman, para hakim, kurang confident dengan fakultas syariah, mereka harus mengambil juga gelar SH. Dan saya alhamdulillah tidak melakukan itu. Karena saya confident dengan fakultas syariah. Dan alhamdulillah pada saat S3, saya dinyatakan lulus untuk menjadi mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Yang teman-teman saya seluruhnya adalah alumni Fakultas Hukum. Dan alhamdulillah saya juga tidak inferior. Bahkan saya menjadi alumni kedua pada angkatan itu. Dari 13 orang yang ternyata 5 orangnya wassalam kena drop out setelah 5 tahun tidak selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tinggal 10 menit lagi. Beberapa teori Barat, separation of power yang kemudian dipopulerkan oleh John Locke, kemudian dan seterusnya oleh Montesquieu, John Locke dan beberapa tokoh lainnya, itu lebih populer. Sementara di dalam ayat Al-Quran sebagai norma entitas nilai, sudah banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengarah kepada adanya pemisahan-pemisahan kekuasaan itu. Bahkan Al-Mawardi yang hidup 975 sampai 1058 sudah mengenalkan bagaimana teori-teori kelembagaan negara. Ada yang disebut sebagai Al-Wuzaroh. Al-Wuzaroh itu adalah kementerian dalam bahasa kita sekarang ini. Dalam buku beliau yang berjudul Al-Ahkamus Sultaniyah, dan itu buku wajib bagi mahasiswa Fakultas Syariah jurusan HTN, menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara. Bahkan Al-Mawardi yang pertama kali juga menjelaskan teori kontrak sosial. Dan Al-Mawardi juga yang pertama kali menjelaskan bahwa seorang kepala negara itu bisa dimakzulkan, bisa di-impeachment. Nah, inilah ironi ketika kemudian kajian-kajian HTN siasah terasa inferior di bawah fakultas hukum. Dan tentu kita harus berkontribusi dan menyatakan bahwa fakultas syariah bisa sama dengan fakultas hukum, bahkan bisa jadi lebih baik. Dan yang terakhir, mengapa itu terjadi? Karena Renaissance pada abad pertengahan di Eropa, Barat telah mengantarkan peradaban Eropa sebagai negara-negara demokrasi yang di dalamnya bertumbuh kembang kajian ketatanegaraan. Bapak Ibu yang saya hormati, ketatanegaraan itu berbanding lurus dengan demokrasi. Kalau tidak ada demokrasi, maka sulit kita untuk memegang ketatanegaraan. Selanjutnya, apa objek dari tata negara? Tidak perlu saya jelaskan, bisa kita baca pada slide. Dan kemudian apa yang menjadi fokus dari kajian HTN siasah adalah ius constitutum pada konstitusi negara-negara Islam atau negara-negara mayoritas yang berpenduduk Muslim yang tentu saja, ini catatannya, yang tentu saja telah menjalankan sistem demokrasi atau setidaknya monarki konstitusional. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Coba kalau kita mencari bagaimana konstitusi dari Kesultanan Brunei Darussalam. Saya tidak menemukan. Karena dia memang masih sangat monarki.
ada dalam istilah dulu Badriyatin, itu orang Minang juga, sejarawan Islam, Allah yarham, Badriyatin mengatakan sebagai monarki absolut. Monarki absolut artinya monarki tapi tidak ada konstitusi yang mengaturnya. Tetapi kalau dia monarki konstitusional, masih bisa kita jadikan sebagai objek kajian fikih siasa. Ini contoh dari beberapa konstitusi di negara-negara Islam yang dengan mudah pada zaman sekarang ini kita mengunduhnya dari internet. Kita misalnya mencari bagaimana konstitusi negara Mesir. Ini adalah diri saya dalam bahasa Arab. Dusturu Jumhuriyati Misro Al-Arabiyah. Disebutkan di dalamnya. Kalau kita bisa berbahasa seakan dengan mudah. Ini bisa kita teliti. Kemudian di sebelahnya itu juga adalah konstitusi Mesir. Cuman dalam bahasa Inggris. Nah yang di sebelah kanan, sebelah kanannya ini, itu adalah konstitusi Saudi Arabia. Saudi Arabia itu punya tidak ketatanegaraan? Punya, tapi mereka kerajaan. Ya betul, mereka sudah monarki, tetapi monarki konstitusional. Monarki yang juga ada konstitusinya. Ini contoh-contoh bagaimana kita titik awal mengkaji konstitusi itu. Kita berbicara bagaimana proses politik ketika konstitusi itu kemudian diamandemen atau kemudian dilakukan perubahan-perubahan lainnya pada setiap periode dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Ini contohnya